Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Yunika Sari, NPM 19141511015 dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan pembungaan saya. Pembungaan merupakan salah satu materi dalam mata kuliah Silvika. Pengamatan pembungaan ini dilakukan pada bunga pohon kersen yang memiliki nama latin Muntingia calabura. Sub-sub yang akan dibahas pada materi ini yaitu yang pertama mengenai pembungaan, yang kedua mengenai pohon kersen, yang ketiga morfologi dan habitus dari pohon kersen, dan yang keempat tahap-tahapan pembungaan pada kersen. Sebelum kita mengetahui apa itu pembungaan, sebaiknya kita harus mengetahui apa itu bunga. Jadi, bunga merupakan organ generatif tanaman. Hal itu disebabkan karena melalui bunga akan terjadi tahapan regenerasi tanaman baru, sehingga tanaman akan selalu eksis dari waktu ke waktu. Pembungaan sendiri memiliki arti sebagai tahapan dari pembukaan tunas bunga sampai bunga layu. Sebagian ada yang jatuh dan umumnya mengering. Hilang struktur bunga seperti stamen, petal, dan sepal. Proses pembungaan mengandung sejumlah tahap penting yang semuanya harus berhasil dilangsungkan untuk memperoleh hasil akhir yaitu biji. Proses pembungaan tanaman terutama pada tanaman tahunan berlangsung melalui tahapan yang sangat kompleks. Pengamatan ini dilakukan pada kersen sehingga kita harus mengetahui apa itu kersen. Jadi, kersen atau biasa disebut dengan pohon ceri merupakan tanaman yang diduga memiliki substansi aktif sebagai antidiabetes yaitu asam askorbat, serat, niacin, dan beta-karoten. Tanaman ini dimanfaatkan sebagai peneduh karena daunnya yang rindang dan selalu hijau. Kersen memiliki nama latin yaitu Muntingia calabura. Selanjutnya adalah taksonomi kersen. Taksonomi merupakan ilmu yang khusus mempelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup. Taksonomi kersen, kingdom plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malvales, famili Eleocarpaceae, genus Muntingia, spesies Muntingia calabura. Selanjutnya adalah morfologi kersen. Morfologi secara biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk organisme, terutama hewan dan tumbuhan yang mencakup bagian-bagiannya. Daun kersen terletak mendatar dan berseling. Helaian daunnya berbentuk bundar telur lancet dan tidak simetris. Bagian tepi daun bergerigi dan berujung runcing. Batang kersen memiliki tinggi mencapai 12 meter, meski umumnya hanya sekitar 3-6 meter. Ranting dan daun kersen berambut dan halus, bercampur dengan rambut kelenjar. Bunga kersen terletak pada ketiak, bertangkai panjang, dan berwarna putih. Buah kersen memiliki tangkai panjang berbentuk bulat sempurna, berwarna hijau kuning dan akhirnya merah apabila sudah masak. Morfologi kersen dapat diamati secara langsung. Selanjutnya adalah habitus kersen. Habitus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan bentuk badan atau perawakan. Kersen tumbuh liar di tempat terbuka dan perbukitan terbuka, di tepi-tepi jalan, tepi-tepi sungai, juga dataran rendah yang drainasenya baik. Kersen juga dapat hidup pada tanah liat berpasir. Kersen tumbuh mengelompok dan tersebar. Pada umumnya, kersen tumbuh pada ketinggian hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Tumbuh baik pada tanah ber-pH 5,5 sampai 6,5. Kersen banyak ditanam sebagai pohon buah dan pohon pelindung. Selanjutnya adalah tahap-tahap pembungaan. Tahap-tahap pembungaan haruslah dilalui dengan baik agar menghasilkan panen yang baik pula. Pengamatan ini dilakukan terhadap 3 bunga selama 2 minggu atau kurang lebih 14 hari. Pada pengamatan minggu pertama, bunga pertama, bunga kedua, dan bunga ketiga mengalami fase yang hampir sama, yaitu kuncup bunga berukuran kecil, berwarna hijau, belum menunjukkan bahwa kuncup akan segera mekar.
Pengamatan ini terjadi pada tahap inisiasi bunga. Apa itu inisiasi bunga? Inisiasi bunga adalah tahap ketika perubahan morfologis menjadi bentuk kuncup reproduktif mulai dari terdeteksi secara makroskopis untuk pertama kalinya. Mengapa tidak dimulai dengan tahap induksi bunga atau evokasi? Tahap induksi bunga atau evokasi adalah tahap yang terjadi di dalam sel, sehingga tahap ini tidak dapat diamati secara makroskopis. Tahap induksi bunga merupakan tahap pertama dari proses pembungaan, yaitu suatu tahap ketika meristem vegetatif diprogram untuk mulai berubah menjadi meristem reproduktif. Pengamatan kedua minggu pertama. Ketiga bunga mengalami perubahan yang sama, yaitu kuncup bunga yang mengalami pertambahan ukuran disertai membukanya ujung kuncup yang sudah nampak kelopaknya berwarna putih. Pada tahap ini disebut juga dengan tahap perkembangan kuncup bunga menuju antesis atau bunga mekar. Tahap ini ditandai dengan terjadinya diferensiasi bagian-bagian bunga. Pada tahap ini terjadi proses megasporogenesis dan mikrosporogenesis untuk penyempurnaan dan pematangan organ-organ reproduksi jantan dan betina. Selanjutnya, pengamatan pertama minggu kedua. Ketiga bunga mengalami pemekaran yang sama. Kelopak bunga berwarna putih dan memiliki jumlah yaitu 5. Tahap ini disebut juga antesis atau pemekaran bunga. Pada tahap ini biasanya terjadi bersamaan dengan masaknya organ reproduksi jantan dan betina, walaupun dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Ada kalanya organ reproduksi baik jantan maupun betina masak sebelum terjadi antesis atau bahkan jauh setelah terjadinya antesis. Selanjutnya yaitu pengamatan kedua minggu kedua. Pada pengamatan ini, ketiga bunga mengalami perontokan kelopak bunga. Bakal buah berukuran kecil dan berwarna hijau. Tahap ini disebut juga tahap penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Penyerbukan dapat pula sebagai proses pemindahan serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik sebelum terjadi pembuahan pada tumbuhan berbunga. Pada tahap ini memberikan hasil terbentuknya buah muda. Tahap pembuahan terjadi setelah penyerbukan, di mana kepala putik menghasilkan cairan gula untuk memberi makan serbuk sari yang melekat. Tahap ini merupakan pengamatan terakhir pada pengamatan pembungaan. Kesimpulannya didapatkan dari praktikum pengamatan bunga pohon kersen atau Muntingia calabura, yaitu bahwa ada beberapa fase atau tahap yang terjadi pada proses pembungaan. Fase-fase tersebut meliputi induksi bunga, inisiasi bunga, perkembangan kuncup menuju antesis, serta penyerbukan dan pembuahan. Hanya saja pada induksi bunga tidak dapat diamati secara makroskopis. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi pembungaan mata kuliah Silvika, jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.